Jadi gini, supaya salah satu yang kita pelajari, yang kita latihkan di Ma'iyah Genturi Cinta ini adalah kedewasaan bermasyarakat yang dialektis dengan kedewasaan pribadi, yang nanti rentangnya bisa kedewasaan politik, kedewasaan beragama, kedewasaan apapun. Maksud saya seperti ini, Mbak yang pakai jilbab, apakah sampean anti wanita yang tidak pakai jilbab? Tidak kan? Oke. Tapi kalau saya penjual jilbab, saya jualan jilbab, saya cenderung bersikap negatif kepada yang tidak pakai jilbab. Meskipun orang tidak pakai hijab itu atas kedaulatannya sendiri, gitu ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi sini kalau ada orang pakai hijab tidak berarti dia anti yang tidak pakai jilbab. Sebaliknya orang yang tidak pakai jilbab dia juga tidak memusuhi dan tidak mencurigai orang yang pakai jilbab, gitu ya, jelas ya. Ini kalau kita tarik ke kapitalisme dan persaingan dagang menjadi mengerikan dah semuanya. Di sini kita berlatih untuk tidak. Jadi Anda yang pakai pakaian santri, Anda tidak mengecam yang tidak pakai pakaian santri, toh? Tidak masalah, toh? Mau hitam, mau katoan, mau pakai kulot atau kulot kedawan. Kulot kedawan sing kata kudune semene jadi semene yang kedawan, toh gue. Jadi tidak ada anti satu sama lain. Di sini orang dengan kedaulatannya masing-masing. Setiap urusan ada prosedurnya, ada etikanya, ada cara-cara penanganannya, ada konflik konflik manajemen, ya. Maka semua orang yang merokok di sini juga tidak marah kepada yang tidak merokok, dan yang tidak merokok juga mencoba toleran kepada yang merokok tanpa menambah-nambah konflik di antara mereka. Dengan kata lain, kalau Pak Sobari mengatakan petani tembakau 10.000 orang merokok bersama, jangan lantas disimpulkan bahwa malam hari ini adalah kampanye rokok, gitu ya. Karena setiap orang berdaulat untuk merokok atau tidak merokok. Saya pribadi tidak menganjurkan sama sekali agar Anda merokok, saya tidak. Saya juga tidak menganjurkan agar Anda tidak merokok. Enak loh. Jadi Anda tidak usah terbebani oleh saya. Saya tidak menganjurkan Anda makan sate kambing, tapi juga saya tidak menganjurkan Anda untuk tidak makan sate kambing. Karena saya tidak mau mengganggu kedaulatan Anda. Saya merokok tidak berarti saya mengkampanyekan rokok. Aku iki puasa di segala bidang yang besar-besar. Tidak mencari jabatan, tidak menjadi pengusaha, tidak menjadi ulama. Saya puasa macam-macam. Nah, kedaulatan saya sisakan satu. Alah tak ngerokok timbang ngantemin dasi arek-arek yang gitu. Gitu loh. Dan itu urusannya sangat pribadi. Yang saya anjurkan kepada Anda bukan merokok atau tidak merokok. Saya menganjurkan Anda menjalani hidup dengan memahami hidupmu dengan ilmu yang jelas. Kalau Anda tidak merokok, Anda tahu kenapa tidak merokok. Itu yang saya anjurkan. Kalau Anda merokok, Anda tahu kenapa Anda merokok, kapan merokok, berapa banyak Anda merokok, rokoknya rokok apa, pada saat yang bagaimana Anda merokok dan tidak, itu Anda harus tahu. Dan itu harus menjadi kedaulatan Anda masing-masing. Jangan karena itibak saya atau siapapun. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini bukan kampanye rokok dan bukan kampanye anti rokok. Saya juga tidak menjadi resonansi dari petani tembakau, meskipun barusan sebulan yang lalu saya beracara sama petani tembakau di alun-alun Temanggung. Meskipun tidak disebut oleh Sobari sebagai penasehat dari, dan dia sendiri malah tidak datang ketika mereka cemas seperti itu. Akhirnya aku yang harus menampung mereka. Sehari sebelumnya saya di sana. Dan saya ini teman-teman sekalian, saya ini terikat sama Tuhan. Siapapun saja minta tolong kepada saya wajib menampungnya meskipun saya tidak mampu menyelesaikannya. Apakah itu orang yang benar, apakah itu orang yang salah? Di Monas sama Kiai Kanjeng suatu hari saya didatangi oleh orang yang barusan membunuh
orang lain dan lari ke saya. Dan saya tidak akan melindungi dia secara hukum. Saya bawa ke polisi, tapi sebelumnya sudah saya kasih sangu supaya nanti dia menjalani pengadilan dan penjara itu hatinya menjadi tenang.